Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Prodi Bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor peserta 2019 005 94507. Dalam video pembelajaran ini saya fokuskan pada materi announcement text untuk siswa kelas 10 TKJ di SMK Ki Ageng Pemanahan, Kabupaten Bantul. Untuk itu, saya mohonkan kepada dosen penilai dan guru penilai untuk memberikan masukan serta bimbingan terhadap video yang saya berikan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before starting our lesson, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mas Oki sebagai ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu ya. Thank you ya Mas Oki ya. Before starting our lesson, I will check your attendance list. If I mention your name, please raise your hand. Fakih Nakesya? Yes. Always hadir. Sulastri? Right ya, hadir juga. Yohanes? Eka Pranawa? Right ya. Sudah semuanya di absen ya? Sebelum kita masuk materi, saya tanya dulu. Pertemuan kemarin kita membahas apa ya? Masih ingatkah kalian? Recon text. Pembelajaran hari ini kita masuk pada pembelajaran announcement text. Apa itu Miss? Belum masuk pada pembelajaran announcement text, Miss Jana di sini mau memberikan penjelasan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa nih tujuannya? Nah, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami informasi secara rinci dari sebuah teks announcement yang ditampilkan guru melalui kegiatan pengamatan video yang nanti akan saya tampilkan. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi the purpose, the social function, and then the grammar and the feature pada announcement text dengan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, menentukan ide utama dari sebuah teks announcement. Kemudian nomor 4, menganalisis the purpose, ya, tujuannya. Kemudian social function and the grammatical feature pada sebuah teks announcement. Yang terakhir apa, Bu? Nah, menyusun announcement text berupa poster dengan aplikasi Canva, ya. Dengan berpikir kritis dan juga gotong royong dengan memanfaatkan fitur teknologi. Kemudian yang terakhir apa? Satu lagi. Menyajikan teks announcement ya di depan ke kelas. Jadi nanti kalian presentasi juga ya. Model pembelajaran, metode serta teknik penilaian yang saya pakai yaitu model pembelajarannya menggunakan PJBL atau Project Based Learning ya. Jadi nanti kalian itu membuat suatu project tentang poster. Menggunakan apa Miss medianya? Menggunakan aplikasi Canva. Nah, kemudian untuk teknik penilaiannya itu ada dua. Ada tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai. Kemudian ada lisan presentasi. Tentunya kita ice breaking dulu supaya saya tahu nih semangatnya kalian itu seperti apa hari ini ya. Dulu ya, silakan berdiri. Berdiri. Saya mau lihat senyum cerianya kalian, semangatnya kalian hari ini seperti apa ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah, luar biasa. Yes, hadir. Nah, tepuk tangan untuk kita. Ini saya akan membagikan kalian assessment awal ya. Nah, gini ya, saya jelaskan lagi assessment awal. Jadi assessment awal itu untuk mengukur tingkat pemahaman kalian di awal pembelajaran sebelum kalian masuk ke materi hari ini. Nah, di sini ada gambar emoticon. Nah, emoticon ini menggambarkan perasaan kalian hari ini. Misalnya Fakih hari ini perasaannya misalnya gembira. Silakan nanti dilingkarin bagian yang gembira, gitu ya. Kemudian nanti masuk di kognitif. Di kognitifnya ini ada 3 pertanyaan ya. Siapkan pulpennya ya. Nah,
Ada kendala? Pakai gimana? Udah ya? Aku udah. Thank you. Udah nih. Oke, right. Udah, no. Oke. Sih kalau udah mengisi di assessment awal ya, coba saya cek secara sekilas. Untuk non kognitifnya ini yang hadir ada 11 orang. Saya cek ada berapa jumlahnya yang perasaannya bahagia atau gembira. Saya tadi udah membaca sekilas tentang kognitifnya kalian, itu ternyata hampir semuanya sudah pernah menemukan pengumuman, baik di masjid, di balai desa, di sekolah tentunya seperti biasanya ya ada. Kemudian dari tujuan pengumuman tersebut rata-rata udah benar ya, memberikan apa nak kalau pengumuman itu? Informasi. Ya akan menampilkan video yang saya tampilkan melalui ini ya layar di LCD ini. Kemudian tugasnya kalian ngapain? Silahkan kalian prepare your pen. Siapkan pulpennya masing-masing. Buku tulisnya jangan lupa ditaruh di mejanya masing-masing. Ketika nanti saya memutarkan video, tugas kalian ngapain? 1. Mengamati video tersebut dengan seksama, kemudian menjawab pertanyaan apa yang muncul ya. Sebentar. Sambil menulis beberapa ini ya, beberapa hal yang penting. Oke, bisa dimulai ya. Oke, nanti akan saya putar 2 kali ya. Jadi kalian jangan melewatkan ini. Oke. Attention please. In few minutes, Serayu will depart from Purwokerto. Service to Pasar Senen, Koinat, Kroya, Maus, Ragunapi, Sidoarjo, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Ciawi, Cipende, Kiara Condong, Purwakarta, Bekasi, Jatinegara, and Pasar Senen. Thank you. Videonya sudah saya putar sebanyak 2 kali ya. Kalian menjawabnya sudah selesai? Pertanyaannya? Udah, oke. Sekarang saya tanya nih, siapa yang berani maju ke depan? Ayo, dari 11. Oke, sini, pakai. Ya. Pakai mau jawab nomor berapa, Le? 1, 2, 3. Oke, right. Oke, ini. Nah. Siap-siap ya, nomor 4, 5, 6, 7. Oke, right. Thank you Mas Fakih. Give applause to your friends. Siapa berani jawab nomor sisanya? Berarti berapa ini? 4, 5, 6, 7. Siapa nih yang berani? Oke, Mbak Linda, sini. Maju Mbak Linda. Oke ya, tadi laki-laki sekarang perempuan. Nomor berapa nak? 45. Oke, nomor 45. Oke, right ya. Makasih. Ya, siapa berani maju? Sisanya ini 6 sampai. Oke, Mas Oki. Nomor berapa, Mas? Oh, semua. Oke. Sip. Oke, give applause dulu sama Mbak Linda ya. Give applause. Oke. Thank you Mas Oki. Give applause to your friends. Nah. Teman kalian 3 orang sudah berani maju ke depan untuk berani menjawab pertanyaannya. Mari kita cocokkan bareng-bareng ya. Nomor 1. Guys, one the notice for the passenger that appear in a video announcement. Notice itu apa? Pesan yang disampaikan dari video itu untuk sampai sini kalian paham? Bisa lanjut? Bisa. Oke, terima kasih ya. Oke, saya lanjutkan. Hari ini kita tadi sudah sedikit belajar tentang announcement text. Kira-kira announcement text itu apa sih? Ya, pengumuman apa ya? Bisa dibicarakan? Iya. Right. Intinya announcement text itu adalah sebuah pengumuman atau informasi yang diberikan kepada khalayak umum orang lain ya. Fungsinya untuk apa? Memberikan informasi gitu ya. Paham? Bisa lanjut? Bisa. Okay, right. Nah, ternyata pengumuman ini punya banyak tipe atau jenisnya. Nah, di sini ada
Ada banyak ya, ada 5 ini. Yang pertama yaitu public service announcement. Ini apa ini? Pengumuman tentang pelayanan di tempat umum. Kemudian nomor 2, school graduation announcement. Apa kira-kira? Oke, right ya, pengumuman kelulusan sekolah. Mungkin besok kakak kelas kalian ya, bentar lagi kan. Nah, kemudian nomor 3, job announcement. Apa ini job announcement anak-anak? Pengumuman tentang pekerjaan. Yang dimaksud ini adalah bisa jadi ini, lowongan pekerjaan. Pengumuman kan misalnya dibutuhkan seorang penjaga toko di toko abadi misalnya. Nah, itu juga termasuk juga. Kemudian selanjutnya, promotion announcement. Apa ini? Pengumuman promosi. Yang dimaksud pengumuman promosi di sini adalah misalnya di suatu perusahaan itu ada seorang yang memang dia rajin dan terampil. Misalnya di sini saya gambarkan misalnya Oki ya. Oki ini dipromosikan menjadi manajer di dalam perusahaan tersebut. Kemudian dibuatlah sebuah pengumuman bahwa Oki pertanggal sekian menjadi manajer di perusahaan tersebut bisa. Kemudian yang kelima, marriage and wedding announcement. Nah, ini pasti kalian tahu. Apa ini? Pengumuman pernikahan. Yang belum lama ini pernikahannya siapa yang di TV? Kaisang dan Erina. Nah, itu salah satunya kayak gitu. Sampai sini kalian paham, Nak? Paham? Bisa lanjut? Oke, right. Nah, ternyata di dalam announcement ini ada 3 strukturnya, 3 bagiannya. Yang pertama apa? Opening atau pembukaan. Di dalam opening ini ada apa? Bagian pembukaan, ya toh? Pembukaan daripada teks tersebut, ya. Kemudian bagian konten. Apa konten itu? Isinya. Biasanya kalau isinya itu gimana pengumuman itu akan dilaksanakan. Kemudian kalian pakai dress code apa? Biasanya kan di kontennya itu. Kemudian closing, penutup. Penutup ini biasanya kalau di sebuah pengumuman itu biasanya penutup ini lebih ini ya, misalnya informasi lebih lanjut bisa hubungi siapa, ada kontak personnya. Nah, itu biasanya di bagian closing. Kemudian language feature. Apa sih nih language feature nih? Unsur kebahasaan. Yang pertama, tentunya announcement itu menggunakan simple present tense. Bu, itu simple present tense yang mana? Yang itu, yang pakai verb 1 ya. Masih ingat kan kalian? Kemudian menggunakan simple future tense. Apa nih simple future tense? Kalimat yang menyatakan kegiatan itu akan berlangsung di masa yang akan datang. Berarti sebuah rencana. Misalnya, kegiatan OSIS akan dilaksanakan besok. Berarti dia pakai simple future tense. Kemudian ada imperative sentence dan declarative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Perintah untuk apa? Untuk kalian datang ke suatu acara. Kalau declarative itu pernyataan. Itu juga ada di dalam announcement-nya ini. Nah, ini adalah contoh announcement text. Kalian bisa melihat contohnya? Nah, agak beram ya, coba minta ini. Nah, ini ya. Dalam announcement ini ada 3 bagian tadi. Yang pertama, opening. Kemudian yang kedua, konten atau biasanya isi. Yang ketiga yaitu closing ya. Bisa saya lanjutkan? Oke, right. Nah, kita masuk pada worksheet activity 1 ya. But before you do the worksheet, I have to to make a group ya. One class I will ini ya bagi kalian ke dalam beberapa grup ya. One group consists of 2 or 3 student ya. Nanti saya bagi kelompoknya. Di sini aja. Kelompok 1 Mas Yohanes, ada Mbak Sulastri, ada Ibnu. Silahkan membentuk kelompoknya ya. Kelompok 2 ada Oki, Heni, Nanda. Kelompok 3, oh iya, sorry ya, kelompok 3 hanya 2 orang ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ini hanya ada 11 anak.
Oke, siap. Mas Rian ada Mas Faki. Ini hanya 2 orang. Kemudian kelompok 4 ada Linda, Rizky, Perdana sama Okta. Oke, Mbak Okta ikut kelompoknya Mbak Linda ya. Sama Mas Rizky ya. Oke, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Sambil menunggu Bejana bagiin ini ya. Kelompoknya Mbak Sulasti sama. Nama? Oke, kasih nama ya. Kalian dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, baik bentuknya isi, pilihan ganda atau proyek, kalian harus bekerja sama dalam kelompok ya. Tidak boleh hanya 3 orang, yang 2 mikir, yang satunya lagi diem aja, nggak boleh ya. Karena nilainya kalian tuh nanti akan nilai keterlibatan kalian itu dalam memecahkan masalah. Ya. Lihat kelompoknya Mas Oki. Udah sampai nomor berapa nih? 9. Oh ya, sip ya. Oke. Masih 3 menit lagi. Ya, masih 3 menit lagi. Oke, udah sampai isi ya. Good ya. Kelompoknya Mbak Sulasti sudah sampai isi ya. Kurang 2 menit lagi, silakan isinya dikerjakan. Masuki kelompokan ya, coba selesai. Kelompok siapa yang udah selesai? Oke, saya ambil ya. Sambil nungguin yang belum-belum nak. Terima kasih. Kelompoknya siapa lagi? Masuki udah selesai. Oke, thanks. Saya ambil. Oke, kalian semuanya 4 kelompok udah mengerjakan worksheet activity 1. Udah semuanya ya. Saya cek nggak ada yang terlewatkan. Pilihan ganda 10 nomor udah diselesaikan, isinya juga udah. Berarti ngapain nih Miss kita masuk ke dalam project. Nah, wait ya, tunggu dulu. Seperti biasa, Miss Jana di sini punya amplop kejutan. Apa nih amplop kejutan? Ya, here I have a envelope. I have 4 topics that will be discussed on your group. Oke, please perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan, ambil ini ya. Sekarang saya tanya dulu, siapa yang dapat airport, bandara? Oke, kelompoknya Mas Oki ya. Siapa yang dapat Masjid, siapa? Mas Rian sama Mas Faki. Siapa yang dapat at mall? Oke, Linda, Rizky Perdana, Okta. Siapa yang dapat school? Berarti oke, right ya. Udah dapat semuanya ya. Bu, ini tugasnya ngapain? Oke, saya bagikan dulu. And then choose one of the topic. Tadi udah milih topiknya kan? Kemudian apa? Create announcement based on the topic teacher given. Artinya apa? Buatlah sebuah pengumuman tentang topik yang sudah kamu ambil, yang sudah diberikan dari guru tersebut. Misalnya kelompoknya Mas Rian dapatnya tadi tentang di masjid. Boleh bebas Mas Rian sama Mas Fakih itu berkolaborasi membuat sebuah pengumuman, right ya. Kalian boleh menggunakan kamus dictionary yang udah kalian download di HP-nya masing-masing. Jangan lupa dalam sistem penilaian proyek ini yang saya nilai adalah 1. Kekompakan kalian di dalam mengerjakan, ya. Satunya lagi yang translate, oke. Ntar kalau masih capek bisa gini ya, gantian sama Mbak Ukta nanti bisa.
waktunya? Oke, Ryan udah sampai mana? Oke, jangan lupa ya, tulis namanya di worksheet-nya ya, sama-sama kelompoknya, jangan lupa nanti. Oke, nanti lupa. Yang udah mana? Yang udah? Sini, coba saya lihat sebentar. Sambil nungguin temannya ya, Nak ya. Oh ya, grupnya belum ditulis ke berapa. Setelah nanti di sintak kedua, kita akan masuk pada sintak ketiga ya. Kurang banyak atau kurang sedikit, Mas? Sedikit. Oke, right. Oke, right ya. Nah, di dalam sintak ketiga, kita akan menyusun jadwal project. Nah, jadwal project yang sudah disusun ini akan disepakati bersama. Nah, oke, semuanya saya minta tolong untuk kesini dulu ya, hadapnya ya. Nah, sini dulu ya, kita menyusun project. Gini, projectnya Miss setelah membuat menulis pengumuman itu dalam sebuah topik, terus proyeknya kita ngapain? Proyeknya saya minta kalian menyusun sebuah poster dengan menggunakan aplikasi apa? Canva ya. Saya terus dulu proyeknya supaya kalian tidak lupa membuat poster dengan aplikasi Canva. Sekarang saya tanya, di HP kalian aplikasi Canva-nya masih ada kan? Oke, siap ya. Nomor 2, estimasi waktu ya. Karena ini sebuah project, saya beri waktu kelonggaran kalian untuk menyelesaikan project tersebut berupa poster Canva yang sudah di-download dan sudah jadi, sudah dikirimkan ke Bejana. Saya kasih waktu kalian 1 minggu. Berani selesai 1 minggu? Bisa? Bisa ya? Oke, 1 minggu ya. 1 minggu depan saat presentasi, Bejana nggak mau ada yang tidak selesai. Nanti terus presentasinya gimana kalau nggak selesai? Berarti kan kalau kalian udah menyepakati jadwal tersebut, berarti kalian harus selesai, gitu ya. Nah, saya kasih tahu, dalam sebuah proyek itu ada namanya 3 tahapan. Praproduksi. Praproduksi itu hari ini kalian, namanya praproduksi ya, membuat draftnya dulu. Kemudian ada praproduksi, ada namanya produksi. Nah, produksi itu adalah kalian ketika membuat poster menggunakan Canva. Kemudian namanya pasca produksi. Apa itu pasca produksi? Hasilnya apa? Ya udah jadi poster Canva-nya gitu ya. Nah, saya mau kesepakatan dulu. Apakah ini bisa disepakati dari kelompok 1? Apa yang kelompok 1? Bisa? Oke, kelompok 2? Right. Bisa? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. Besok ketika presentasi saya nggak mau ada yang mengatakan belum jadi Miss, belum ini gitu ya. Oke, good. Nah, berarti untuk menyusun jadwal project ini kita udah selesai ya. Kita masuk ke sintak ke-4. Apa ini? Memonitoring pekerjaan peserta didik. Oke, saya akan memonitor pekerjaan kalian. Nanti jika ada yang harus direvisi, kalian revisi ya. Coba saya lihat proses perannya seperti apa. Iya, Mas Ibnu udah apa? Titik. Oke, right ya. Good ya. Kelompok 2. Right. Itu ya, nanti direvisi ya. Oke, sekarang didiskusikan sama temennya, direvisi. Kelompok 3. Oke, kelompoknya ini ya. Silakan yang tadi udah saya koreksi, ada revisian, direvisi dulu ya. Coba lihat.
ya. Revisinya hanya ini, coba direvisi dulu ya. Silakan kalian bisa merevisi yang tadi ada revisiannya sekitar 10 menit ya. Oke, saya ambil ya. Yang sudah direvisi akan saya tandai revisi gitu ya. Nanti itu kalian bawa pulang ke rumah untuk dikerjakan posternya. Udah? Oke, kelompoknya Pakih udah? Kak Sina. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, apa namanya, sesuai dengan perencanaan kita kemarin bahwa pertemuan hari ini kita akan mempresentasikan, menguji hasil dengan cara mempresentasikan apa? Proyek kalian. Sekarang saya tanya dulu, udah selesai semuanya? Sudah ready untuk maju? Udah, ready ya? Nah, oke, nanti akan saya panggil one by one. Silahkan siapkan draftnya kalian itu nanti untuk maju. Saya akan membantu kalian menampilkan poster yang sudah kalian kirim di grupnya Bu Jana, gitu ya. Oke, kelompok 1. Ayo, kelompok 1, kelompoknya siapa? Sini nak, maju nak. Kelompok 1 itu dapatnya apa ya posternya ya? School? Oke, school tuh yang mana ini? Oh ini, nemu. Nah, yuk maju dulu. Bener ya, posternya yang dikirim ke grupnya Bu Jana ini toh? Oke. Halo anak-anak, ini adalah posternya teman kalian ya. Sebentar. Nah, oke. Yang pertama maju adalah kelompok 1. Seperti biasanya dibuka dulu dengan Assalamualaikum, perkenalan diri kalian satu-satu, kemudian nanti presentasi, gitu ya. Di tahap presentasi ini, ketika yang maju kelompok 1, nanti kelompok yang lain ikut bertanya, ya, giliran, gitu nggih? Paham, anak-anak? Paham? Oke, right ya. Oke, now time is yours. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain memperhatikan ya. Yang lain bisa melihat dari sini ya tampilannya. Oke. Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Kelompok 1 yang maju? Oke. Mbak Nanda dari kelompok berapa? Oke. Kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Silakan kelompok 1 diperhatikan pertanyaan dari kelompok 2 dan nanti menjawab gitu ya. Oke, kelompok 2 silakan. Kapan? Jadi kapan sih akan dilakukan pengecekan? Pengecekan lembaga pekerjaan kelas di setiap ruang kelas pada hari Kamis 1 November 2022 jam 8. Oke ya. Berarti dilaksanakan tadi tanggal berapa, Le? 1 November jam 8. Is it clear? Clear ya. Ada yang mau bertanya dari kelompok lainnya juga? Oke, kelompoknya Mas Fakih kelompok 3 ya berarti ya. Oke. Ya, dengerin ya kelompok. Gak ada? Oke ya. Gini, sekarang Bu Jana yang tanya ya, misalnya ya. Kesulitannya apa sih ketika membuat poster itu? Apakah topik yang diberikan itu sulit bagi kelompok kalian? Tidak? Adakah kendala? Tidak juga. Oke, right ya.
Oke ya. Ini adalah tampilan posternya dari milik teman kalian ya pada di kelompok 1. Ini bagus ya. Oke, give applause to your friends. Ya. Sesuai. Jadi ini tentang sekolah, di situ ada gambarnya tentang sekolah, ada anak-anaknya juga. Berarti ini related ya, bagus ya. Nah, ini ada bukunya juga apa gambarnya ini dan ini menarik juga ya. Good ya untuk kelompok 1. Thank you for your presentation for today ya. Oke, bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Oke, ya. Salam, perkenalan, kemudian presentasi. Kelompok yang lain silakan menyimak presentasi dari kelompoknya Oki. Jangan lupa nanti kalian tanya ya. Oke, time is yours. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya ke Washington DC ya. Oke, ada lain? Yang lain ingin bertanya? Apakah hanya ada 2? Oke, nah sekarang bicara yang tanya ya. Menurut kalian, topik yang saya berikan kepada kelompoknya kalian tentang the airport, saya suruh kalian untuk membuat announcement-nya, kira-kira kalian mengalami kendala nggak? Oke, jadi hampir sama ya. Untuk apa? Ya itu tadi, karena memang ada satu visitor di mallnya itu yang memang dia kehilangan tas dan ditemukan oleh security. Makanya pengumuman itu dibuat supaya nanti yang merasa kehilangan itu bisa mengunjungi security ya untuk ambil tasnya, gitu ya. Nah, ini semuanya ya. Oke, bisa ditutup, Mas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Oke, right. Kita sudah masuk pada tahapan sintak ke-6 ya untuk mengevaluasi pengalaman. Nah, di sini saya akan mereview presentasi kalian yang sudah dipresentasikan hari ini. Sekarang saya mau tanya, apakah semua kelompok sudah presentasi? Sudah. Nah, saya tadi melihat, mengamati presentasi kalian ya. Kalian ini sudah bagus dalam presentasinya. Kalian sudah tepat waktu memberikan poster tentang aplikasi Canva tersebut ke saya. Paling lambat kemarin ya. Kelompoknya si Mas Rian kayaknya yang paling akhir ngirim ya di grup ya. Tapi nggak apa-apa kan sebelum hari ini. Berarti udah sesuai dengan rencana gitu ya. Kemudian tadi saya lihat kalian pas proses presentasinya itu sudah berjalan dengan maksimal, sudah bagus, semuanya sudah kompak ya, sudah memahami apa yang ingin dipresentasikan. Saya lihat dari poster-posternya tadi yang memang saya tampilkan tadi itu poster-posternya itu sangat-sangat menarik ya. Artinya apa? Ketika kalian mendapatkan topik tentang bandara, gambarnya itu sudah mendukung, ada gambarnya bandara, ada gambarnya pesawat. Ketika kalian dapat topiknya tentang di sekolah, ada gambar sekolah, ada gambar buku, ada gambar anak-anak, dan juga materinya itu yang kalian tuliskan itu related ya, saling berhubungan gitu nggih. Nah, sekarang ini kita masuk pada tahapan ini refleksi. Kira-kira apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Nah, pertemuan kedua ini kalian sudah mempelajari apa? Tadi yang pertama apa? Presentasi. Yang kalian presentasikan apa, Nak? Pengumuman di banyak tempat ya. Tadi kelompoknya Rian ada di masjid, kelompoknya Ibnu di sekolah, kelompoknya Rizky di mall, kelompoknya si Mas Oki di bandara, begitu nggih. Nah, sekarang saya tanya, tantangannya apa sih ketika proses pembuatan itu? Tantangannya apa? Apakah kalian merasa sulit dalam pembuatan menggunakan aplikasi Canva? Oh, sinyal ya. Kelompoknya Mbak Sulastri mengatakan sinyalnya miss. Oke, sinyal itu juga mempengaruhi ya. Kenapa? Karena aplikasi Canva itu harus menggunakan internet gitu ya. Yang lain ada? Mungkin adakah yang baru pertama menggunakan aplikasi Canva ini? Jadi kayak mau membuat ini agak susah? Ada? Ada?
Oh, CD-nya pecah, jadi agak sulit ya buat ini ya. Tapi udah bisa kan Mas? Nyatanya udah selesai, gitu ya? Nggak apa-apa. Ya. Kendala tuh nggak apa-apa, ada aja. Kemudian saya tanya satu kali lagi refleksi. Pada bagian mana yang kalian rasa masih sulit? Bagaimana? Mencari? Oh, mencari ini ya kosakata yang sesuai dengan topik maksudnya. Oke, yes ya. Kalau itu nanti kalian bisa menggunakan berbagai sumber ya, bisa di buku, bisa di internet, bisa juga di kamus online gitu ya. Nah, kita masuk pada penutup. Oke. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, nah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita sudah beralih ke materi baru ya. Tentang apa, Miss? Tentang naratif teks ya. Silahkan kalian pelajari di rumah naratif teks tersebut. Minggu depan akan saya bahas ya. Is it clear? Enough? Okay, right. Okay. Nih, kita tutup ya. Oke, Mas Oki sebagai ketua kelasnya, silahkan dipimpin berdoanya. Dilihat dulu temennya udah pada siap belum? Sikap sempurna ya. Oke, right, thank you Mas Oki ya. Oke, terima kasih atas kedatangan kalian hari ini ya. Kalian sangat kompak semuanya, saya suka dengan kelas ini ya. Kalian sudah menepati janji kalian untuk tadi ya bisa presentasi sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Gitu Nje. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.